Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri Nan Kendal, kelompok 1, peserta lomba KKSI tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Joni Agustiawan. Saya Fatal Latiful Bari. Saya Heksa Puspitarini. Saya pembimbing Ibu Yuni Sulistianingsih. Kami peserta lomba KKSI tahun 2021 dengan mata lomba Urban Farming Hidroponik Tanaman Sayuran Sistem NFT dengan komoditas selada hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kami memilih selada hijau? Karena selada hijau memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, memiliki tekstur yang lembut, baik untuk kesehatan, relatif tahan terhadap penyakit, memiliki banyak jenis, satu dibudidayakan di tempat kami, serta mudah dalam pembudidayaannya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu NFT? NFT adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman yang tumbuh pada lapisan air bernutrisi yang dangkal dan juga bersirkulasi, sehingga tanaman dapat memperoleh nutrisi yang cukup, air dan juga oksigen. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem NFT, kelebihannya yaitu mudah dalam mengatur nutrisi, pertumbuhan yang sangat cepat, dan perawatan yang sangat mudah. Dan setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu sistem ini sangat bergantung kepada energi listrik, biayanya yang cukup mahal, dan mudahnya tersebar penyakit. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pembuatan lubang untuk penyangga instalasi. Ukuran lubang yang digunakan adalah dengan kedalaman lubang 20 cm dan jarak antara lubang penyangga adalah 1 meter. Pembuatan penyangga instalasi dengan panjang penyangga 190 cm dan tinggi kaki penyangga yang dibuat dengan ukuran berbeda disesuaikan dengan kemiringan untuk pengairan instalasi. Sebelum lanjut ke pembuatan instalasi, kita lakukan kegiatan penyemaian. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan label penyemaian yang berisi keterangan tentang nama tanaman, tanggal penyemaian, dan lain-lain. Kemudian, gunting kertas dan tempelkan double clip pada sisi belakang kertas, lalu rekatkan label tersebut pada penampan yang digunakan untuk penyemaian. Siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk proses penyemaian, yaitu rock wool, penjepit, gergaji besi, pelubang, penggaris, penampan, benih, dan handspray. Langkah pertama yang dilakukan untuk pembuatan media semai adalah ukur rock wool menggunakan penggaris dengan ukuran 2,5 cm, kemudian potong menggunakan gergaji besi. Belah rock wool yang telah dipotong tadi menjadi 32 potongan dadu. Masukkan ke dalam penampan dan lakukan proses penyemprotan menggunakan handspray hingga lembab. Lubangi rock wool tadi pada bagian tengah potongan dadu menggunakan pelubang secara keseluruhan. Setelah itu, masukkan benih ke dalam rock wool yang telah dilubangi menggunakan pinset atau penjepit hingga semua lubang terisi. Setelah itu, pindahkan benih yang telah disemai tadi ke dalam tempat penyemaian agar tidak terkena pancaran sinar matahari dan air hujan secara langsung. Dilanjutkan dengan pemasangan insect net pada bagian atas greenhouse.
Setelah selesai pemasangan insect net, dilakukan pemasangan plastik UV pada bagian bawah insect net. Selanjutnya, rangkai dan pasang penyangga talang kotak yang digunakan untuk menampung irigasi air. Masukkan talang selah yang telah dilubangi ke dalam talang kotak untuk instalasi. Buat tanda pada pipa paralon yang digunakan untuk keluarnya aliran air untuk irigasi, diusahakan sejajar dengan bagian tengah lubang talang instalasi. Kemudian lubangi tanda tersebut dengan baut menggunakan bor dan lepaskan baut dari pipa paralon. Masukkan selang untuk mengalirnya air yang telah dipotong sebelumnya dengan ukuran 5 cm ke dalam lubang dan berikan lem PVC agar selang merekat sempurna. Lalu masukkan selang ke dalam talang selah yang telah dilubangi sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah masukkan net mount ke dalam lubang tanam pada instalasi. Pindahkan benih yang telah berumur 2 minggu setelah tanam ke dalam net pot. Tambahkan nutrisi pupuk AB Mix ke dalam tandon yang telah diisi air dengan perbandingan nutrisi pupuk A sebanyak 500 ml, begitu juga dengan nutrisi pupuk B. Kemudian lakukan pengecekan nutrisi menggunakan pH meter dan EC meter. pH normal untuk tanaman selada hijau yaitu antara 6,5 sampai 7,5, dan untuk EC-nya adalah antara 1100 sampai 1400 ppm. Ingat-ingat, catat. 6,5. Oke. Panen dilakukan pada waktu pagi hari atau sore hari atau sesuai dengan permintaan pembeli. Caranya, dengan mengambil selada dari talang instalasi beserta dengan net potnya, lalu diletakkan ke dalam keranjang. Lepas net pot yang menempel pada akar, kemudian potong akar menggunakan gunting dan cuci bersih. Cara pemakingan selada hijau yaitu dengan memasukkan selada ke dalam plastik, dilanjutkan dengan pemberian solasi fresh pada bagian bawah dan tengah selada. Selanjutnya adalah proses pemasaran. Proses pemasaran yang kami lakukan adalah dengan menggunakan media online atau media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Untuk proses pemasaran secara langsung, kami melakukan pameran seperti mini expo dan melakukan transaksi langsung kepada konsumen atau pembeli.